Pernah tidak kalian menemukan kalimat yang hanya terdiri dari dua kata? Kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti nasi goreng, atau dalam bahasa Arab seperti Fatihul Bab. Nah, dua kata ini terdengar sangat sederhana kan? Namun maknanya terasa sudah cukup lengkap. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sudah menjadi sebuah kalimat atau hanya sekedar kumpulan kata dan kok terasa sulit ya untuk memahami strukturnya? Nah, sebenarnya ini bukanlah sebuah kalimat, melainkan sesuatu yang disebut dengan frasa. Jika kalian belum memahaminya, yuk kita bahas lebih lanjut tentang frasa dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Linguistik, pada video kali ini saya Yasmin Holifatunisa akan membahas salah satu kajian linguistik, yaitu mengenai salah satu unsur sintaksis bahasa Arab. Nah, sebelumnya, pernah tidak kalian menemukan kalimat yang hanya terdiri dari dua kata? Kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti nasi goreng, tempat pensil, buku baru, anak kecil, dan masih banyak lagi. Lalu dalam bahasa Arab, contohnya Fatihul Bab, Sayaratul Mudir, Ilal Fasli, dan masih banyak lagi. Nah, contoh-contoh tersebut terdengar sederhana kan? Namun maknanya sudah cukup lengkap. Lalu apakah itu sudah menjadi sebuah kalimat? Nah, sebenarnya ini bukanlah sebuah kalimat, melainkan sesuatu yang disebut dengan frasa. Lalu, apa itu frasa? Mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Frasa adalah kelompok kata yang merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai frasa, hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami sebelumnya ialah tentang kata. Apa sih yang dimaksud dengan kata? Baik, kata adalah satuan terbesar dalam morfologi dan satuan terkecil dalam sintaksis. Karena yang menjadi pembahasan kali ini ialah mengenai sintaksis bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan kata adalah bagian dari kalimat yang merupakan kesatuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mengandung suatu pengertian. Nah, kita kembali lagi pada pembahasan utama kita, yakni mengenai frasa. Oke, frasa ini merupakan satuan linguistik yang terdiri atas gabungan kata yang tidak predikatif dan dapat menduduki salah satu fungsi dalam kalimat. Nah, kalau pada kata ia bisa berdiri sendiri, lain halnya dengan frasa, karena frasa terdiri dari gabungan kata, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, secara garis besar, yang dimaksud dengan frasa ialah satu konstruksi ketatabahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih, di mana yang satu sebagai unsur pusat atau UP dan selainnya sebagai atribut atau ATF. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan UP dan atribut? Unsur pusat atau yang disingkat dengan UP adalah bagian utama atau kunci kata dalam frasa yang menjadi inti maknanya. Sedangkan atribut adalah unsur tambahan untuk melengkapi UP-nya. Contohnya, Fatihul Babi. Kata Fatih menjadi unsur pusatnya karena Fatih merupakan kata inti dalam frasa ini. Kemudian, kata Al-Babi menjadi atribut yang berfungsi sebagai pelengkap frasa ini. Baik teman-teman, setelah kita tahu tentang pengertian frasa, kemudian juga tentang UP dan atribut, nah sekarang perlu kita ketahui juga bahwa terdapat hubungan antara UP dan atribut loh. Mari kita simak. Hubungan antara UP dan atribut. Hubungan yang pertama terdapat hubungan morfologis. Hubungan morfologi adalah hubungan yang semata-mata didasarkan oleh kepenuhan kata itu sebagai frasa. Contohnya, sohibul kalimat. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan semantis.
Nah, hubungan semantis adalah hubungan yang dapat melesapkan makna. Contohnya, kitabullah. Oke, jadi bagaimana maksudnya? Pada hubungan morfologis ini, hubungan antara UP dan atribut sangat bergantung pada kelengkapan kata itu sendiri dan ketetapan strukturnya. Jadi, pada hubungan morfologis ini, ketepatan struktur gramatikal sangat diutamakan. Nah, apabila salah satunya ada yang hilang atau tidak sesuai dengan tata bahasanya, maka makna asli yang ingin disampaikan bisa hilang atau menjadi tidak jelas. Kemudian, lain halnya pada hubungan semantis. Hubungan semantis ini dapat menghilangkan atau melesapkan salah satu elemen, selagi konteksnya sudah dipahami. Seperti yang sudah dicontohkan pada frasa kitabullah yang artinya kitab Allah, pada frasa ini sebenarnya terdapat elemen li atau milik yang dilesapkan. Karena pada dasarnya kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan kitabullah adalah kitab milik Allah, dalam artian yakni kitab yang Allah turunkan, kitab Al-Quran. Baik teman-teman, yang akan kita bahas selanjutnya ialah pembagian frasa. Frasa dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 pembagian, yakni berdasarkan tipe strukturnya, berdasarkan persamaan distribusinya, dan berdasarkan persamaan unsur pembentukannya. Nah, dari ketiga pembagian ini terdapat beberapa pembagian dan pembahasan. Mari kita simak dan bahas bersama. Pembagian frasa berdasarkan tipe strukturnya. Yang pertama, terdapat frasa endosentris atau dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib dakhili al-markas. Frasa endosentris ini didefinisikan sebagai frasa yang mempunyai distribusi yang dengan salah satu atau semua unsurnya. Contohnya, syarorul ahmar. Adapun yang kedua, terdapat frasa eksosentris atau dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib kharij al-markas. Lain halnya dengan frasa endosentris, frasa eksosentris ini didefinisikan sebagai frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan salah satu unsurnya. Contohnya, fauqaz zohri. Lalu, maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah frasa endosentris ini memiliki pusat makna yang berada di dalam frasa itu sendiri. Jika inti pusatnya hilang, maka frasa itu akan kehilangan maknanya. Sedangkan frasa eksosentris ini, pusat maknanya tidak ada di dalam frasanya tersebut. Seperti yang telah dicontohkan, asyarorul ahmar memiliki makna percikan api yang merah. Jika asyaroru ini dihapus, maka tidak akan jelas siapa atau apa yang dimaksud merah tersebut. Jadi, kata inti dalam frasa ini adalah asyaroru. Kemudian juga pada contoh frasa eksosentris, seperti yang tadi telah dicontohkan, yaitu fauqa az-zohri, yang artinya di atas panggung. Frasa ini tidak memiliki kata inti, karena fauqa az-zohri masih bergantung pada kata lain untuk menjadi kalimat yang utuh. Misalnya, frasa ini akan menjadi lebih jelas apabila frasanya berbentuk yugna fauqa zohri, yang artinya dia menyanyi di atas panggung. Seperti itu penjelasannya. Oke teman-teman, pembagian frasa selanjutnya yakni berdasarkan persamaan distribusinya. Pembagian frasa berdasarkan persamaan distribusinya terbagi menjadi 6. Frasa verbal, frasa nominal, adjektiva, adverbial, numeral, dan preposisional. Frasa verbal di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib fi'li. Contohnya, qad ro'a. Frasa nominal di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib ismi. Contohnya, shohibi. Frasa adjektiva di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib wasfi. Contohnya, nafi'un jiddan.
Frasa adverbial di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib zorfi. Contohnya, ba'da zuhri. Frasa numeral di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib adadi. Contohnya, salah satu ayyam. Dan terakhir, frasa preposisional dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib jari. Contohnya, fit turbati. Oke teman-teman, pada frasa verbal, frasa ini terdiri dari fiil atau kata kerja. Kemudian frasa nominal, frasa ini terdiri dari isim atau kata benda. Nah, kata benda ini bisa saja berupa subjek, objek, atau pelengkap lainnya. Selanjutnya, pada frasa adjektiva, frasa ini mengandung kata sifat yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang benda atau orang yang dimaksud. Nah, selanjutnya pada frasa adverbial, frasa ini menunjukkan waktu, tempat, atau cara dari suatu tindakan. Selanjutnya, pada frasa numera, frasa ini berkaitan dengan angka atau jumlah tertentu. Dan terakhir, pada frasa preposisional, frasa ini terdiri dari preposisi atau terdapat harf jar dalam bahasa Arab yang menghubungkan kata kerja atau benda dengan pelengkap atau lokasi. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Berdasarkan unsur pembentuknya, frasa terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, unsur pembentuknya adjektiva. Yang kedua, unsur pembentuknya adverbia. Yang ketiga, unsur pembentuknya preposisi. Yang keempat, unsur pembentuknya numerelia. Yang kelima, unsur pembentuknya apositif. Yang keenam, unsur pembentuknya vokatif. Dan yang ketujuh, unsur pembentuknya Oke teman-teman, setelah kita membahas pengertian dan pembagian frasa dalam bahasa Arab, kini saatnya kita beralih untuk melihat lebih dalam tentang makna dalam frasa bahasa Arab. Yang pertama bermakna identitas. Frasa yang bermakna identitas ini digunakan untuk menyebutkan atau menunjukkan suatu identitas. Siapa atau apa secara spesifik dari kategori yang umum. Contohnya, yaumul jumu'ah. Kemudian, makna yang kedua ialah relasi kuantitatif. Makna ini menggambarkan hubungan yang berkaitan dengan jumlah atau satuan suatu benda. Makna ini menggambarkan hubungan yang berkaitan dengan jumlah atau satuan suatu benda. Contohnya sab'atu kursh. Yang ketiga, bermakna kepemilikan. Frasa yang memiliki makna kepemilikan ini menunjukkan adanya hubungan kepemilikan antara dua objek. Contohnya, himarul khalid. Yang keempat, bermakna relasi subjek. Frasa ini menggambarkan hubungan antara subjek dan tindakan yang dilakukannya. Contohnya, usulul malik. Yang kelima, relasi objek. Frasa yang memiliki makna relasi objek ini adalah frasa yang menghubungkan antara subjek dengan objeknya. Contohnya, qari'ul jaridah. Dan yang terakhir, pembatasan term pertama oleh term kedua. Frasa ini membatasi makna dari kata pertama dengan penjelasan atau pembatasan yang diberikan oleh kata kedua. Frasa ini membatasi makna dari kata pertama dengan penjelasan atau pembatasan yang diberikan oleh kata kedua. Membatasi atau mempersempit makna kata yang pertama. Contohnya, qasirul waqt. Nah, teman-teman, term yang pertama ini bukanlah kata yang letaknya selalu di depan atau kata pertama ya. Akan tetapi, term pertama ialah unsur pusatnya. Dan term kedua juga tidak selalu kata yang ada di belakang, akan tetapi ialah atributnya. Bagaimana teman-teman?
Sudah paham mengenai frasa dalam bahasa Arab? Sudah bisa bedakan mana ungkapan yang baru menjadi frasa dan mana ungkapan yang sudah menjadi kalimat? Sudah bisa memahami struktur pembentukan frasa? Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai frasa dalam bahasa Arab dari saya pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.